Juga pergerakan indeks harga saham gabungan masih mencoba melawan tekanan jual ya. Kalau kita lihat kemarin pergerakannya fluktuatif dan tarik-menarik yang cukup kuat begitu. Apakah kondisi yang sama akan terjadi pada saat market opening nanti? Ya, kami melihat tidak jauh beda ya kurang lebih ya. Tapi kami cukup optimis hari ini berada di zona hijau gitu ya. Karena kami melihat kemarin ada tekanan beli untuk di banking ya. Kemarin kayak seperti BBCA, kemudian BBRI, BMRI itu masih kuat buying powernya. Gitu. Oke, aksi belinya mulai lumayan begitu ya di big caps-nya, di perbankan. Oke. Ya. Dan ini bisa dicermati untuk hari ini juga, misalnya the big four begitu di sektor perbankan, karena asing kan juga kita lihat sudah mulai menyasar nih saham-saham big cap setelah kemarin mencoba masuk ke dalam second liner begitu. Ya, saya kira bisa dicermatin ya, terus ditambah dengan customer. Kemarin Senin itu yang menarik menurut kami itu ada di customer juga. Seperti Unilever, ICBP, INDF, itu ada rebound juga, seperti Mayora juga. Padahal sektor ini termasuk yang paling lambat kalau kita melihat di window dressing Desember lalu itu dilihatnya tidak hidup ya. Cuman masukin Januari pertengahan ini mereka mulai bergeliat ya, terutama Unilever kemarin ada upside lebih dari 6% gitu ya. Oh ya. Unilever kalau memang kita cermati, apakah diuntungkan dengan kondisi adanya penerapan PSBB kembali, kemudian sehingga banyak yang oke lah kita sekarang e-commerce ini kan juga mengalami lonjakan yang signifikan. Jadi banyak orang yang akhirnya membeli melalui digital begitu. Dan ini tetap menguntungkan konsumer begitu meskipun dari real marketnya banyak sekali pusat perbelanjaan yang harus dibatasi, Mas Wisnu. Ya, kalau kami melihat inovasi yang dilakukan Unilever masih cukup bagus gitu ya, terutama cermin dari penjualannya yang masih stabil, kemudian mereka juga sudah masuk platform online gitu ya untuk B2C ya langsung ke konsumennya. Jadi kemarin itu ada news terkait dengan kerjasama dengan pemerintah membantu pendistribusian vaksin gitu ya, karena mereka punya distribusi untuk untuk esnya yang Wolf itu. Tapi detail beritanya memang belum spesifik gitu ya, apakah itu benar atau hanya masih hoax gitu ya. Tapi ada sentimen itu gitu di market. Itu dia. Apakah perlu dicermati juga pada saat opening nanti untuk Unilever bisa menjadi bagian dari portofolionya investor maupun traders ini? Ya, saya kira bisa ya, karena kita tahu Unilever juga konsisten setiap tahunnya bagi dividen, which is ketika kita tidak bisa dapat capital gain. Kalau kita misalnya untuk long term, berarti kita paling tidak untuk tahun ini kita bisa dapat dividen. Oke, baik. Potensial upside-nya masih menarik ya untuk Unilever. Baik, berarti kalau kita lihat potensial upside, berarti kan ada peluang cuan juga yang bisa didapatkan investor. Ini lebih kepada untuk trading jangka pendek atau long term? Karena kita bicara tadi, oke lah kita beli, disimpan begitu, tapi memanfaatkan adanya pembagian dividen, itu saja cukup atau bisa untuk trading jangka pendek juga? Jangka pendek bisa, sebenarnya tergantung pelaku pasarnya ya. Seperti juga begitu ya? Jadi itu disesuaikan kembali gitu ya. Oke, bicara mengenai entry level, apakah level-level 7.500 ini masih cukup tinggi karena kemarin naiknya juga cukup kencang begitu? Kita menunggu saja di bawah ada pelemahan baru mengambil posisi beli. Ya, saya kira ketika ada pelemahan bisa langsung entry buy ya untuk Unilever. Karena posisinya kalau kami melihat itu buying powernya kemarin cukup kencang gitu ya, sehingga trendline downtrendnya itu udah terpatah gitu ya, sehingga masuk uptrend untuk jangka pendeknya. Oke. Peluang berapa sih potensial upside yang bisa dicapai Unilever? Ya, kalau untuk Unilever middle term kami melihat di 8.500 untuk Unilever. 8.500, wow menarik ya. Level-level 7.500-an begitu pun sebenarnya kalau kita riding masih ada peluang yang menjanjikan ya. Iya, itu masuk ke swing ya Mas. Oke. Swing trading begitu ya, kalau bicara pergerakan dari Unilever. Berarti sektor konsumer ini menjadi salah satu sektor yang bisa dicermati untuk perdagangan hari ini ya. Benar sekali. Oke, selain Unilever, tadi Anda sebutkan ICBP, seberapa menarik juga ini? Ya, ICBP ini kami cukup, pekan terakhir ini cukup mencermati gitu ya. Dan kemarin itu ada kenaikan harga diiringi dengan kenaikan volume. Jadi kami melihat ini sudah confirm upside gitu ya untuk short term-nya gitu ya, dengan target price untuk middle term-nya kami melihat di 10.500 untuk ICBP, karena kami melihat switching flow money itu
udah mulai masuk ke customer yang sebelumnya banyak ke mining gitu ya, itu sudah mulai pindah ke customer gitu ya, terutama yang blue chip ya. Oke, tentu bisa menjadi pilihan juga untuk jangka menengah ke 10.500. Ya. Ini usahanya bagaimana? Untuk usahanya INDF sebenarnya menarik, cuman Oke. kami lebih prefer ke ICBP ya. Oh ya, tapi kalau kita bicara pergerakan Indofood, apakah juga ini bisa menjadi pilihan? Karena kita lihat kan closing kemarin juga naiknya lumayan itu, Mas. Iya benar. Untuk Indofood itu sebenarnya bisa jadi alternatif ya, Oke. selain ICBP gitu ya. Kalau kami melihat untuk Indofood ini ada potensial upside sebenarnya hingga 7.500-an lah ya untuk INDF. 7.500-an ya? Ya, itu menarik sebenarnya. Oke, bisa jadi pilihan. Kalau kita bicara mengenai posisi belinya, baik Unilever, CBP, Indofood, ini tetap semuanya buy on weakness. Bisa trading, bisa langsung current price. Oke. Cuman kalau kami melihat pakai manajemen ya, jangan langsung full power di current price gitu ya. Oke. Artinya kami melihat masih ada peluang koreksi walaupun cuman kecil, tapi itu kan bisa kita manfaatkan peluangnya juga kalau kita sebagai trader gitu ya. Jadi Ya. kami melihat current price pun masih menarik, cuman pakai manajemen. Money management, kalau kita bicara berarti cicil beli begitu ya mungkin ya? Cicil Ya, beli kalau untuk pada saat untuk ada aman. pelemahan, begitu masuk sedikit, nanti pelemahan, masuk lagi begitu, Mas. Ya, saya kira itu bisa jadi opsi ya. Batasan support yang akan menjadi titik balik atau reboundnya dari pergerakan Indofood ini di level berapa kira-kira? Ya, kalau untuk INDF itu kami melihat ada di 6.800. Oke. Kemarin kan closing di 6.850 ya. Iya. Nah, ini memang untuk supportnya yang paling kuat itu kami melihat untuk di level sekarang itu di 6.700 lah untuk pasnya lah ya. Oke, 6.700 sampai dengan 6.800 range supportnya ya dari Ya. pergerakan Indofood. Oke, ini bisa menjadi pilihan investasi kembali. Pilihan juga kami serahkan untuk investor maupun traders ya dalam menyikapi sektor konsumsi yang sudah dibahas kali ini. Dan selanjutnya ada Mayora juga ini. Mayora memang cukup lagging ya kalau kita lihat begitu. Jarang-jarang ada pergerakan yang signifikan begitu. Apa yang bisa kita cermati dari Mayora? Apakah ada fundamental juga sentimen yang mendukung Anda rekomendasikan Mior? Ya, Mayora ini sebenarnya salah satu sektor consumer yang menarik gitu ya. Kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya di saat ini sudah di atas MA5. Oke. Dan mencoba menembus MA20. Memang ini untuk middle term-nya belum begitu kuat confirm untuk upset ya. Cuman untuk jangka pendeknya memang kami melihat ada potensial upset hingga 2.900 maksud kami. Oke, sampai peluang 2.900 ya untuk Mayora. Pun sama, bisa masuk. Current price juga boleh ya? Boleh. Jadi pilihannya ada dua sebenarnya pemirsa IDX Channel begitu untuk kita bicara sektor consumer Unilever, ICBP, Indofood, dan Mayora. Current price boleh, tapi kalau peluang ada tadi ada pelemahan justru itu kita melakukan aksi belinya secara mencicil saja, bertahap begitu ya. Jadi tidak boleh, bisa sarankan tidak full power kalau kita masuk di sektor consumer ya. Oke, Mas Wisnu, kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita bahas ada beberapa emiten update juga yang akan kami sampaikan untuk pemirsa IDX Channel, dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut ini.